Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam channel pembelajaran kita bersama Kak Dion terkait dengan materi pembelajaran OSN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ekonomi makro. Sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan fungsi konsumsi dan tabungan. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas konsumsi dan temuan yang lebih lanjut, yang lebih advance, yaitu part kedua. Nah, dalam sini adik-adik semuanya dalam mempersiapkan kompetisi sains nasional tahun 2022 nanti, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bahas bagaimana konsumsi dan tabungan tersebut, kita langsung saja membahas soal yang berhubungan dengan konsumsi dan tabungan. Nah, di sini teman-teman perlu kita ketahui dalam soal itu sudah ada perintahnya, sudah ada soalnya yang berhubungan dengan adanya pendapatan. Jadi nomor pertama ini mengingat bahwasanya pendapatan per kapita. Jadi ini soalnya terkait dengan income per kapita ya, masyarakat Amerika Serikat jauh lebih tinggi. Nah, ini kata kuncinya ya, yaitu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia. Maka apakah yang A, marginal propensity to consume-nya lebih besar dibandingkan dengan yang masyarakat Indonesia, yang B, kurva konsumsi masyarakat AS lebih landai dibandingkan kurva konsumsi masyarakat Indonesia, yang C, kurva pendapatan masyarakat AS lebih tegak. Nah, ini kuncinya ya, lebih tegak dibandingkan dengan kurva pendapatan masyarakat Indonesia. Yang D, kurva pendapatan masyarakat AS lebih landai dibandingkan kurva pendapatan masyarakat Indonesia. Yang E, kurva Lorenz masyarakat AS lebih mendekati garis diagonal dibandingkan kurva Lorenz kayak gitu. Kurva Lorenz masyarakat AS lebih mendekati garis diagonal dibanding kurva Lorenz, mungkin ini maksudnya adalah masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan di pembahasannya. Nah, kalau soal seperti ini, dia membicarakan terkait dengan pendapatan per kapita. Jika kita tahu bahwasanya negara-negara maju itu memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita masyarakat yang tergolong berkembang seperti salah satunya adalah Indonesia. Dan bagaimana kira-kira terkait dengan kurva pendapatan maupun kurva MBC-nya? Jelas tidak ada kaitannya dengan kurva Lorenz karena kita tidak di sini tidak dapat informasi lebih terkait dengan jumlah penduduk, meskipun kita tahu AS sama Indonesia itu sama-sama memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Jadi di sini tidak ada kaitan dengan kurva Lorenz terkait dengan ketimpangan pendapatan. Jadi jawabannya mesti antara kita eliminasi dulu ya. Yang pasti bukan jawaban yang E karena di sini tidak ada informasi mengenai terkait dengan penduduk. Jadi jawabannya adalah antara A, B, C, atau D. Nah, maka kita lanjut di pembahasan berikutnya untuk lebih dalam. Nah, teman-teman semuanya, jawaban yang tepat adalah jawaban yang kita hapus dulu ini ya. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang kurva konsumsi B ya, kurva konsumsi masyarakat AS lebih landai dibanding kurva konsumsi masyarakat Indonesia. Sebentar, kita coba lihat dulu di soal sebelumnya. Nah, jawabannya adalah B, kurva konsumsi masyarakat AS lebih landai dibandingkan kurva konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaannya kok tahu kurva konsumsi, kan kita hanya tahu di sini dijelaskan hanya terkait dengan terkait dengan informasinya adalah hanya pendapatan per kapita. Nah, kita coba jelaskan bagi adik-adik semuanya kenapa jawabannya adalah B, kurva konsumsi. Nah, teman-teman sebenarnya pernah kita bahas bahwasanya kita tahu nih bahwasanya fungsi konsumsi itu adalah A ditambah dengan B dikali dengan Y gitu ya. Kita tahu bahwasanya B itu adalah MPC. Kita sebut sebagai marginal propensity to consume. Jadi MPC itulah singkatan dari marginal propensity to consume ya. Nah, artinya adalah kecenderungan kita untuk mengkonsumsi gitu ya, menambah tingkat konsumsi kita. Sedangkan untuk Y itulah income kita, berapa sih pendapatan kita. Jadi ketika kita mengkonsumsi itu dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan atau income yang kita miliki. Sedangkan A itulah autonomous consumption. Nah, tadi sini sudah diketahui salah satunya adalah variabel Y ini sebenarnya, meskipun dia bahas terkait dengan pendapatan per kapita. Jadi ini lebih ke membahas terkait dengan konsumsi individu. Nah, ini berarti bukan kita bahas konsumsi negara ya, tapi konsumsi individu. Nah, kita tahu bahwasanya ketika
pendapatan AS ini, Y-nya AS ini lebih besar dibandingkan dengan Y-nya Indonesia gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar juga tingkat konsumsinya. Gitu. Ini udah otomatis gitu ya. Terlepas tadi berapa besarnya MPC-nya. Otomatis ketika seseorang memiliki pendapatan yang cenderung lebih besar, yang cenderung lebih tinggi, maka dia tersugesti, atau mungkin dia biasanya ketika orang-orang kaya gitu ya, pasti juga tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi, mengikuti seberapa besar pendapatan yang dimilikinya, sehingga ini berkorelasi positif. Nah, maka jawaban itu adalah C. B ya, kurva konsumsi masyarakat AS lebih landai. Nah, kenapa dikatakan landai? Nah, kita harus tahu dulu bentuk kurva konsumsinya seperti apa. Kurva konsumsi itu ini boleh disebut sebagai C0, atau di sini juga diganti dengan A ya, sama saja. C0 itu sama dengan A ya, yaitu autonomous consumption. Nah, di sini kurva konsumsi itu dia bentuknya seperti ini. Kalau dia cenderung landai seperti ini, maka biasanya tingkat konsumsi dia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatannya. Nah, kita caranya adalah mencari. Nah, yang garis sumbu horizontal ini kita sebut sebagai disposable income, atau pendapatan per kapita juga boleh, atau pendapatan yang siap dibelanjakan juga boleh. Nah, ini kan sumbu horizontalnya. Nah, sedangkan ini tingkat konsumsinya. Nah, jadi semakin tinggi pendapatan, maka dia semakin landai nih. Artinya adalah semakin besar konsumsinya, sehingga dia cenderung lebih tingkat kurva konsumsinya lebih landai, mengikuti seberapa besar tingginya pendapatan. Nah, kalau misalkan dia semakin tinggi pendapatan, tetap semakin sedikit pendapatan, maka dia semakin tegak dia. Artinya adalah uangnya semakin sedikit nih di sini misalkan. Nah, dari katakanlah di sini adalah 0, ini mungkin katakanlah 100. Nah, tapi ketika dia semakin landai, ini kita bisa tarik garis lurus nih, semakin besar pendapatannya. Katakanlah 150. Jadi maksud di sini adalah landai itu artinya dia semakin mendekati garis horizontal. Ini kita sebut sebagai garis horizontal ya. Nah, ini disebut sebagai garis horizontal. Semakin dia landai, maka semakin mendekati garis horizontal, semakin dia rubah bentuk kurvanya dan mendekati garis datar gitu. Semakin tinggi nilai pendapatannya, sedangkan semakin tegak, semakin sedikit nilai pendapatannya. Itu logika secara umum. Nah, seperti itu ya teman-teman terkait dengan soal nomor 1 ini. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B ya, kurva konsumsinya yang masyarakat AS itu lebih landai dibandingkan kurva konsumsi masyarakat Indonesia, seperti itu. Jadi jawaban tepat adalah B. Nah, kalau tegak itu berarti pendapatan AS itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan pendapatan masyarakat Indonesia. Kalau yang TNC ya, kalau yang di kurva pendapatan AS itu lebih landai, ini nggak ada hubungan pendapatan. Tidak ada kurva pendapatannya, ada di sini kurva pendapatan dihubungkan dengan konsumsi pendapatan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, kurva konsumsi pendapatan masyarakat Amerika Serikat itu lebih landai dibandingkan dengan kurva pendapatan kurva konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, kita hapus dulu yang pembahasan sebelumnya. Nah, nomor 2, semakin besar angka marginal propensity to consume, kita sebut tadi sebagai MPC ya, atau tingkat pertambahan konsumsi di sebuah negara, yakni huruf B dalam persamaan C sama dengan A tambah B kali YD. Boleh kita sebut sebagai YD, boleh juga Y, karena biasanya YD itulah singkatan dari disposable income. Tadi seperti tadi kita sebut sebagai YD itulah disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, itu artinya. Nah, teman-teman kalau misalnya kita lihat akan semakin apa ketika MPC-nya semakin besar? Bila MPC semakin besar akan semakin apa dia? Nah, ini soal KSNP tahun kemarin yaitu tahun 2020. Langkah A semakin besar pula angka MPS-nya, yang B semakin besar pula angka multiplier-nya, yang C semakin makmur negara yang bersangkutan, yang D semakin merata di sebuah pendapatan, atau yang E defisit neraca perdagangan negara. Nah, cara paling gampang kaitan MPC ini
Itu biasa pertama kalau kita tahu ya rumus MPC itu teman-teman, berapa besarnya tingkat konsumsi yang kita lakukan dibagi dengan berapa besar pendapatan kita miliki. Semakin tinggi konsumsi kita, maka semakin besar juga nilai MPC-nya gitu ya. Jadi semakin cenderung kita untuk menambah tingkat konsumsi kita. Nah, di sini kita tahu nih MPC dan maupun MPS itu tidak ada kaitannya dengan kemakmuran negara, maka kita dapat mengeliminasi jawaban yang C dulu. Jadi ini terkait dengan kemakmuran itu biasanya hubungan dengan tingkat pendapatan per kapita ya, tidak hubungan dengan MPC maupun MPS. Itu hanya fokus kita kaitan dengan tingkat konsumsi kita maupun menabung. Nah, semakin merata di sebuah pendapatan itu juga nggak ada hubungannya. Ini kaitan dengan indeks Gini gitu ya, atau nanti kita bahas terkait dengan kurva Lorenz di sini. Ini juga ada hubungannya, dapat kita eliminasi jawabannya. Defisit neraca perdagangan atau kita sebut sebagai trade balance itu juga tidak ada kaitannya dengan EPC maupun MPS. Kaitannya nanti dengan nanti bisa salah satunya adalah ekspor impor dan sebagainya. Ini bisa kita kaitkan dengan ini. Jadi E bukan jawabannya. Yang jelas jawabannya antara A dan B. Sebelum kita tahu logikanya seperti apa. Jadi pertama ada kaitannya dengan MPS, kedua adalah terkait dengan multiplier effect. Nah, maka kita bisa jawab soal ini di pembahasan berikutnya. Nah, kalau misalkan nomor ini jawaban tepat adalah B, multiplier effect. Nah, kita coba gampang sekali jawaban nomor 2 ini, teman-teman. Kalau misalkan kita bahas tadi ketika nilai MPC itu semakin tinggi atau semakin besar, nah kita coba hubungkan dengan mencari tadi ya, multiplier effect. Gimana Kak cara mencarinya itu ya 1 per MPS ya, sebelumnya kita pernah bahas, kali besarnya apa namanya, tergantung ya, kalau misalkan nanti kita bahas variabel G atau variabel apa namanya, investasi dan sebagainya. Nah, intinya adalah sum seperti ini, 1 per MPS. Nah, kalau kita tahu nih teman-teman, ketika MPC semakin tinggi, maka MPS akan otomatis akan semakin rendah. Kenapa demikian? Karena kita tahu rumus MPC ditambah dengan MPS sama dengan 1. Ketika MPC-nya semakin tinggi, sedangkan ini MPS-nya ini 1 ya, MPC tambah MPS sama dengan 1, otomatis nilai MPS-nya akan semakin rendah. 1 dikurangi nilai MPC yang semakin besar, maka nilai MPS-nya otomatis lebih sedikit. Nah, karena di sini kita coba jabarkan 1 per MPS. Jika MPS besar, nah maka ketika MPS kecil, ketika nilai MPC besar ya, maka nilai MPS akan semakin kecil. Nah, 1 dibagi nilai MPS yang tadi kita tahu adalah semakin kecil, ketika penyebutnya semakin kecil, 1 dibagi yang sesuatu lebih kecil dari sebelumnya, maka nilainya akan semakin besar gitu. Jadi multiplier effect-nya adalah semakin besar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Dengan demikian, nilai angka penggandanya semakin besar. Terlepas kita nggak tahu ya berapa nilai G atau I-nya. Anggap ini terserah nantinya. Yang jelas, ini rumus yang paling penting, 1 per MPS. Ketika MPS semakin kecil, 1 dibagi 1 yang semakin kecil, maka nilainya akan semakin lebih besar dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Multiplier effect-nya semakin lebih besar dari sebelumnya. Gampang ya teman-teman, nomor ini. Kita lanjut di soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Kita bahas 3 soal dalam pertemuan ini. Nah, kita lanjut di pembahasan nomor 3. Misalkan diketahui fungsi konsumsi C sama dengan A tambah B kali Y ya, itu 100 ditambah dengan 0,8 Y. Di saat yang bersamaan pemerintah menaikkan pajak dan pengeluaran, jadi otomatis teksnya naik, kemudian belanjanya juga naik secara bersama-samaan sebesar ini sama-sama naik 100 M. Kira-kira apakah yang terjadi ketika pendapatannya apakah bertambah atau berkurang atau tidak berubah? Nah, itu soal menarik, soal terakhir di pembahasan kita kali ini. Kita akan coba jelaskan untuk adik-adik semuanya. Nah, kita lanjut di soal pembahasan kita ya, nomor 3 ini. Nah, kita tahu nih teman-teman, untuk nomor 3 ini sangat gampang sekali pembahasannya. Untuk multiplier effect kita harus mencari masing-masing. Tadi soalnya diketahui untuk pajak sama belanja gitu ya. Atau kita katakan belanja pemerintah. Nah, kita tahu kalau misalkan pajak,
itu variabel yang dipakai lah variabel teks, sedangkan untuk panggilan pemerintah itu dipakai adalah G. Nah, untuk kita mencari yang pajak dulu, maka rumusnya adalah ini. Multiplier effect, efek pengganda dari kenaikan adanya pajak, maka min MPC per MPS kali besarnya pajak. Nah, kalau misalkan kita tahu nih, teman-teman, kita back lagi ya pembahasan sebelumnya. Nah, kita tahu ya, nilai di sini kalau misalkan fungsinya adalah C sama dengan A tambah 0,8Y. Ini A, ini adalah B berarti ya, MPC-nya. Nah, otomatis kalau misalkan nilai MPC-nya adalah sama dengan 0,8, karena MPC tambah MPS sama dengan 1, berarti otomatis nilai MPS-nya adalah 1 dikurangi 0,8, yaitu 0,2 ya. 0,8 tambah 0,2 sama dengan 1 ya. Nah, berarti di sini kita udah dapat nih teksnya adalah kenaikannya adalah maupun G itu sama-sama 100M. Kita catat dulu ya soalnya. Kita lanjut ke pembahasan tadi. Nah, teman-teman, karena di sini sudah diketahui ya, rumusnya adalah min MPC per MPS. Min MPC per MPS gitu ya, kali besarnya pajak. Kalau min MPC berarti min 0,8 ya. Kita kasih minus, kenapa? Karena pajak itu membuat tingkat pendapatan kita itu turun. Karena kita pakai tadi pendekatan pengeluaran ya. Y sama dengan C tambah I tambah besarnya belanja pemerintah tambah ekspor dikurangi impor. Nah, belanja itu kan lawannya adalah penerimaan pajak. Ketika belanja semakin tinggi, pendapatan kita semakin tinggi. Ketika ini belanja ya, ketika penerimaan semakin tinggi, maka otomatis penerimaan pendapatan kita semakin turun karena J dan pajak ini itu hubungan berbalik ya, hubungannya adalah berbanding terbalik. Ini satunya belanja, ini satunya adalah penerimaan. Jadi ini hubungannya terbalik, maka tandanya negatif kalau misalkan kita menghitung pendapatan itu pendekatan pengeluaran. Yaitu min 0,8 ya, min MPC per MPS min 0,8 dibagi dengan 0,2, MPS-nya 0,2. Ini kita tahu dapatnya adalah min 4 ya, 4 kali 100 yaitu min 400 miliar. Nah, untuk multiplier effect rumus dari belanja pemerintah 1 per MPS. Ingat ya, ini kita pahami aja rumusnya. 1 per MPS kali besarnya belanja pemerintah. Kalau misalkan 1 per 0,2, yaitu dapat jawabannya 5 ya, 5 kali 100, 500 miliar. Nah, karena di sini 1 min 400 sama 500, ini adalah karena adanya pajak, satu ini adalah karena adanya belanja, maka kita perlu jumlahkan semuanya. Min 400 tambah 500M. Maka jawaban tinggal 100 miliar. Jadi jawaban sinilah 100 miliar ini karena positif, berarti terjadinya kenaikan pendapatan kita sebesar 100 miliar. Jawaban yang tepat adalah D. Kita back lagi di soal ini ya, soal sebelumnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Bertambah sebesar 100 miliar. Jadi ketika sama-sama meskipun dia sama-sama naik baik belanja maupun juga pajak sama-sama 100, belum tentu dia juga tidak berubah gitu. Satu naik, satu kurang gitu ya. Meskipun dia sebanding sama-sama naik ataupun turun bagi pajak maupun juga belanja pemerintah sama-sama 100, belum tentu dia tidak mengubah terkait dengan pendapatan kita. Otomatis karena kita tahu di sini rumusnya min 400 tambah 500, jawabannya adalah naik pendapatan kita sebesar 100 miliar rupiah. Nah, seperti itu teman-teman yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dalam pembelajaran ini. Semoga teman-teman di sini bisa terus semangat ya dalam menyelesaikan pembelajaran dan juga mempersiapkan KS-nya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.